Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara lebih spesifik tentang cemas atau perasaan cemas, anxiety bahasa Inggrisnya. Cemas berlebih, anxiety disorder atau serangan cemas, apapun itu bahasanya. Jadi rasa cemas itu terkadang itu muncul sesekali dalam keadaan tertentu atau saat menghadapi situasi tertentu yang membuat stres atau khawatir. Itu biasanya kita jadi cemas. Dan itu kecemasan yang biasa. Semua manusia memiliki rasa cemas jika menghadapi hal tersebut. Tapi jika eh, jika perasaan cemas itu datang dengan sendirinya dan berlangsung cukup lama dan tidak ada penyebab yang jelas, tiba-tiba kita cemas saja terus, dan cemasnya itu berlebihan ya, nah itu bisa jadi itu namanya kena anxiety disorder atau gangguan kecemasan berlebih. Jadi gangguan kecemasan itu macam-macam, ada yang menyeluruh itu yang paling paket paling paling dahsyat ya. Ada gangguan kecemasan kena serangan panik dan fobia, macam-macam lah, itu tergantung seperti apa kita. Kalau di saya itu saya sudah mengalami fobia iya, cemas sosial iya, takut di keramaian, terus panic attack 3 kali, terus banyak hal. Kalau mau simpel sebenarnya hanya datang saja ke dokter, ke psikiater ya, psikoterapi, dikasih obat-obatan sebenarnya bisa sembuh. Tapi waktu itu saya tidak mengenal, belum begitu tahu, jadi saya tidak ke dokter, hanya ke dokter umum. Saya pikir hanya sekedar sakit gitu aja. Saya mengalami hal tersebut, saya lakukan pengobatan pribadi, meskipun ada bantuan dokter sedikit. Cara mengatasi cemas ada di video saya yang apa namanya, yang tentang saya beberapa kali ke dokter atau berobat, itu ada di video saya yang lainnya. Kali ini saya ingin lebih fokus membahas cara mengatasi cemas saja. Cara mengatasi cemas dengan sendiri maksudnya. Jadi waktu itu saya menemukan artikelnya terpisah sih, karena memang otak ini kan nggak bisa diajak berpikir fokus tentang satu hal ya. Kita monkey mind ya, berpikir terus, otak ini nggak bisa berhenti berpikir, jadi agak konyol memang waktu itu. Tapi saya menyimpulkan ada beberapa trik yang memang sangat ampuh, dan beberapa kali saya coba untuk mengatasi kecemasan ketika saya mengalami cemas waktu itu. Saya menyimpulkan ada 5 itu yang saya catat. Itu yang paling utama adalah satu, tarik nafas, mengatur nafas dalam-dalam dengan metode 478. Metode 478 ada, metode 587 atau apa sebaliknya. Kalau tergantung bebas sampean milih yang mana, tapi saya lebih suka yang 478. Jadi saya menghirup nafas 4 detik, saya tahan 7 detik, lepaskan 8 detik gitu. Itu diulang-ulang, itu bisa membaik. Terus yang kedua, menerapkan metode 54321. Itu jika saya agak cemasnya sampai hampir panik ya, itu biasanya saya menerapkan itu. Saya menerapkan metode 54321. Jadi saya memfokuskan mata untuk melihat 5 barang di sekeliling saya. Dengan contoh, ini depan saya ini ada kamera, ada stand handphone, ada kursi, ada buku, ada kopiah, ada rokok, ada minum. Nah itu terserah mau berapa, tapi saya biasanya 5. Setelah itu setelah 5 terus saya sebut depan saya ini kursi, buku, handphone, stand handphonenya gitu. Saya sebut. Terus kita mendengarkan tiga. Kalau di dalam rumah kita dengarkan suara anak atau istri, suara manusia berarti ya, suara manusia. Terus jika ada yang main handphone, ada suara handphone. Jika ada yang hidupin air, oh suara mesin pompa gitu. Dengar 3 itu. Terus bau itu lebih sulit saya. Di situ di artikelnya tertulis kita menghirup bau. Ketika istri masak ya bau masakan ya otomatis. Ketika satu lagi kan bau tertulis 2, harus mencium 2 bau.
Nah itu kita lucu juga itu jadi kita jadi fokus, kita jadi mencari gitu. Bau apa lagi kalau satunya? Akhirnya nggak ada lagi, kita begini, bau nafas kita sendiri. Saya begitu waktu itu, jadi lucu. Terus satu, rasa, kita rasakan karena kita tidak lagi makan, jadi kita merasakan ludah kita atau kita rasakan badan kita, apa yang kita rasakan, atau kepala pusing atau apapun itu. Tapi kalau saya sarankan jangan merasakan sensasi, rasakan yang santai aja. Kalau saya biasanya merasakan ludah saya sedikit pahit atau sedikit asam, hanya begitu saja. Dan itu diulang itu bisa meredakan. Kita lebih fokus di 5, 4, 3, 2, 1 tersebut. Yang ketiga, memusatkan pikiran kepada sesuatu yang akan dilakukan atau langsung aja lakukan. Jadi ketika saya hampir panik, cemas ya berlebih, kalau dibiarkan, kalau Hamen diam diri di rumah itu bisa jadi panic attack ya. Kalau saya itu biasanya langsung saya hajar keluar, saya langsung ngajak anak atau istri biasanya, bisa ikut saya, mau kemana, mau jalan-jalan, mau keliling aja, putar-putar kota gitu aja. Biasanya istri langsung mendampingi, langsung berangkat, langsung aja kerjakan, atau sebelum punya temen ya waktu itu, ketika udah punya temen langsung pegang handphone, langsung saya WA ke teman saya itu, Yus mau di mana, bisa nongkrong sebentar, kapan, sekarang, nggak bisa, ndak sekarang. Dia tahu kalau saya lagi sakit, terus langsung dia datang atau saya yang datang ke tempatnya. Biasanya dia yang datang ke saya, oke tunggu sebentar, saya akan ke situ. Nah sembari saya menunggu teman saya datang, saya tetap melakukan metode nafas dan metode 5, 4, 3, 2, 1 itu. Terus atau kalau memang belum datang, bisa juga dilakukan pekerjaan. Saya biasanya langsung keluar rumah, melihat pekarangan, bersih-bersih, langsung saya bersih-bersih, menyapu rumah, pokoknya saya harus beraktivitas, langsung saya kerjakan. Begitu saya caranya. Atau kalau dulu waktu ketika masih belum paham betul, itu saya buat jalan, langsung saya buat jalan, langsung saya fokuskan buat jalan, nggak tahu arah, pokoknya jalan aja, pokoknya jalan, keliling jalan gitu. Kadang-kadang saya juga goes, tapi kalau goes itu tidak disarankan karena takut nanti jatuh di tengah jalan atau kehabisan nafas atau apa. Kalau ketika masih takut banget ya, itu tidak disarankan. Saya lakukan di goes, pernah, tapi tidak disarankan. Lebih baik jalan, bersih-bersih, atau keluar aja, jalan aja, pergi aja gitu. Keempatnya, kalau saya itu biasanya menghindari kafein. Di situ tertulis kafein dan alkohol, karena saya bukan alkoholik atau saya tidak mengkonsumsi alkohol. Atau kalau lebih positif lagi, tidak harus alkohol itu dari minuman keras ya. Alkohol itu bisa terjadi di fermentasi, kita makan tape itu kan juga mengandung alkohol. Kita makan sesuatu yang mengandung alkohol itu ada banyak yang mengandung alkohol di makanan itu kita hindari. Tape ketan, terus banyak madu mongso dan lain-lain. Pokoknya sesuatu yang bersifat panas itu mengandung alkohol itu tidak dianjurkan. Kafein tidak. Saya sampai detik ini sudah 8 bulan ini saya hanya minum kopi, hanya coba-coba saja, itu pun seruput-seruput saja. Tidak pernah satu gelas penuh habis, itu tidak pernah. Dan saya minumnya biasanya ketika saya tahu kondisi saya itu lagi baik sekali, saya baru minum kopi. Ketika kita sedikit capek atau berpikir, lagi mikir gitu, ada yang dipikirin gitu, saya tidak minum kopi. Saya minum kopi ketika sembuh aja, ketika nongkrong asik bergurau sama teman-teman, lagi ngumpul dan durasinya bakal lama, saya bakal tidak bisa dengan teman saya ini 5 jam ke depan, saya berani minum kopi. Jadi kita guyon terus, itu tidak begitu terasa, tidak ada masalah. Terus yang terakhir, yang kelima itu paling ampuh itu buat saya itu bercerita. Makanya sampean jika belum, kalau saya berkeluarga ya, saya pengen cerita ke istri, terus saya kadang cerita ke anak, terus cerita ke orang tua. Setelah itu ketika kita tahu diri lah, kadang-kadang mereka juga bosen dengan keluhan kita terus. Ada kita mengembangkan itu, saya kembangkan ke teman, saya cerita ke 2 sahabat saya. Kadang kalau teman saya si A tadi bosen, saya ke teman saya si B, kadang-kadang kedua-duanya. Pokoknya harus ada yang diceritain. Kalau tidak bisa cerita ya ditulis seperti saya, atau direkam di YouTube, direkam di video lah, sampai unggah atau tidak terserah. Kalau saya unggah karena bisa saya buat pengingat jika saya terjadi hal seperti ini, cara mengatasinya begini, itu saya buat pengingat buat diri saya sendiri. Jadi begitu cara mengatasi rasa cemas itu. Di saya ada 5: menarik nafas dengan metode 478, kedua adalah menerapkan metode 5, 4, 3, 2, 1, ketiga memusatkan pikiran atau jalani aja, lakukan apapun itu kegiatan,
Keempat, menghindari kafein dan alkohol. Kelima, bercerita dengan orang terdekat. Jadi itu cerita singkat tentang video kecemasan saya ini, cara menghadapi kecemasan. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.